Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatah Ilarham dan teman saya. Kami dari kelompok 10 Hukum Bisnis ingin menyelesaikan materi kami mengenai penyelesaian sengketa bisnis, Alternative Dispute Resolution atau ADR dan arbitrase. Langsung saja, untuk yang pertama ada Alternative Dispute Resolution atau ADR atau ADR, banyak penyebutannya. Itu adalah serangkaian proses atau teknik penyelesaian sengketa bisnis di luar pengadilan atau non-litigasi yang melibatkan pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai suatu kesepakatan. Bentuk-bentuk dari ADR ini ada banyak, seperti ada negosiasi, ada mediasi, terus ada konsiliasi juga. Yang intinya adalah untuk memberikan win-win solution menggunakan cara musyawarah. Sedangkan untuk arbitrase, sebenarnya arbitrase ini dia masih hitungannya masuk ke dalam salah satu cabang dari ADR yang bersifat sangat formal. Cuman arbitrase ini biasanya bersifat sangat mengikat. Jadi langsung ada keputusannya. Kemudian adapun sebab-sebab terjadinya sengketa bisnis, antara lain yang pertama itu karena wan prestasi. Jadi adanya ketidaktepatan perjanjian kontrak antara pihak yang bersangkutan. Kemudian adanya perbedaan interpretasi dan adanya masalah keuangan, serta adanya kegagalan komunikasi atau tingkat kepercayaan yang sudah memudar. Dan terakhir adanya isu regulasi dan hukum, itu maksudnya kayak perubahan kebijakan dari pemerintah. Mungkin selanjutnya akan dibahas oleh teman saya Zaki Irwansyah. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Fatah Ilarham yang C, Lembaga Penyelesaian Sengketa Bisnis. Nah, penyelesaian sengketa di luar pengadilan di Indonesia ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Ada beberapa lembaga-lembaga yang berwenang. Ada 5. Yang pertama itu Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau disebut BANI. Lembaga arbitrase domestik terkemuka yang menangani berbagai sengketa bisnis, kontrak, dan investasi. Yang kedua ada Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia atau yang disebut BAPMI, khusus menangani sengketa di sektor pasar modal. Yang ketiga ada Badan Arbitrase Syariah Nasional atau disebut Basarnas, khusus menangani sengketa yang timbul dari transaksi ekonomi syariah. Yang keempat ada Pusat Mediasi Nasional atau disebut PMN. Lembaga ini berfokus pada penyediaan jasa, mediasi, dan konsiliasi. Yang kelima, PN atau Pengadilan Negeri. Walaupun termasuk litigasi, Pengadilan Negeri juga wajib menawarkan dan memfasilitasi proses mediasi sebelum sengketa diperiksa lebih lanjut. Nah, ada contoh kasus ketika proyek konstruksi ambruk. Mediasi proyek konstruksi di PT Geria Sentosa dan PT Bangun Jaya berselisih karena proyek gedung terlambat akibat izin pembangunan. Gimana sih cara alur penyelesaiannya? Ada 4. Yang pertama itu mediasi awal. Nah, di mediasi ini mediator mempertemukan kedua pihak. Dari pihak A, yakni Geria Sentosa, khawatirnya penalti. Yang kedua ini
Bangun Jaya menjelaskan izin yang tertunda. Nah, yang pertama kan mediasi awal, yang kedua itu identifikasi kepentingan. Mediator ini mengarahkan pada tujuan bersama, yakni proyek selesai tepat waktu dan kerugian minimal. Yang ketiga ada solusi win-win. Di pihak Gria Sentosa mencairkan dana dan mengurus sisa perizinan. Yang kedua, si pihak Bangun Jaya bekerja lembur dengan insentif dan berbagi biaya. Nah, yang keempat ini ada hasil. Ketika sengketa selesai, perkiraan sampai 1 bulan, proyek ini berlanjut atau hubungan baik atau biaya litigasi dapat dihindari, tergantung dari kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian damai. Nah, kesimpulan dari makalah kami yakni ADR dan arbitrase menjadi cara penting untuk menyelesaikan sengketa bisnis karena lebih cepat, fleksibel, rahasia, dan fokus menjaga hubungan. Beragamnya jenis sengketa menurut mekanisme yang adaptif, sehingga lembaga seperti BANI dan pusat mediasi menyediakan forum yang profesional. Pada akhirnya ADR dan arbitrase bukan hanya menyelesaikan konflik, tetapi juga membantu perusahaan mengelola risiko serta menjaga stabilitas dan keberlanjutan usaha. Mungkin sekian dari makalah kami. Kami terima kasih kepada Ibu Anggita dan kawan-kawan. Kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.